Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan. Jangan lupa yang belum subscribe agar segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi apa sih faktor lingkungan itu? Jadi faktor lingkungan adalah setiap faktor yang berpengaruh pada kehidupan suatu organisme dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, faktor lingkungan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada yang bersifat fisik, bersifat kimiawi, dan biologis. Adapun faktor fisik dan kimiawi dari faktor lingkungan ini, mereka berdua bersifat abiotik. Contoh dari faktor fisik misalkan ada suhu, kemudian cahaya, kelembapan, angin, dan lain-lain. Adapun untuk contoh faktor kimiawi ada air, lantas unsur hara atau garam mineral, lantas logam, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor lingkungan yang bersifat biologis kita sebut juga sebagai faktor biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap organisme yang lain. Dalam hal ini adalah organisme itu mempengaruhi tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem itu merupakan bagian dari komponen biotik. Nah, komponen biotik ini akan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya tidak ada organisme yang mampu berdiri sendiri, apapun organisme itu, tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada. Sehingga memang harus ada kondisi lingkungan tertentu yang kita sebut sebagai kondisi lingkungan optimal ya, yang berperan terhadap makhluk hidup tersebut dan menentukan kondisi hidupnya akan seperti apa, maksimal atau tidak, tergantung dari lingkungannya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari 4 komponen faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor iklim yang meliputi parameter berupa cahaya, kemudian suhu, ketersediaan air, serta angin. Kemudian faktor kedua adalah tanah. Ya, yang kita pelajari adalah karakteristik dari tanah seperti nutrisi tanah, reaksi tanah, kadar air tanah, dan kondisi fisik tanah, tapi secara global ya. Karena kalau untuk detailnya akan dipelajari dalam ilmu tanah. Kemudian yang ketiga adalah faktor topografi, meliputi pengaruh dari bentuk tanah, antara lain seperti sudut kemiringan tanah, juga yang utamanya adalah ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut. Dan faktor yang keempat adalah faktor biotik, yang meliputi gambaran dari semua interaksi dari organisme hidup seperti kompetisi, peneduhan, dan lain-lain atau naungan ya. Oke, kita pelajari cahaya terlebih dahulu ya. Jadi cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem apapun itu. Struktur dan fungsi dari ekosistem utamanya sangat ditentukan oleh radiasi matahari yang sampai ke sistem ekologi tersebut. Tetapi radiasi yang berlebihan dapat pula menjadi faktor pembatas sehingga menghancurkan sistem jaringan pada ekosistem tersebut. Nah, terkait dengan cahaya ini, aspek penting yang ada kaitannya dengan sistem ekologi adalah yang pertama kualitas cahaya, yang kedua adalah cahaya optimal, yang ketiga intensitas cahaya, dan yang keempat adalah lama penyinaran. Terkait dengan cahaya, kita bahas kualitas cahaya dulu ya. Jadi umumnya tumbuhan beradaptasi untuk mengolah cahaya matahari dengan panjang gelombang 0,39 sampai 7,60 mikron. Bisa juga dengan menggunakan cahaya lampu dengan panjang gelombang yang sama. Nah, untuk radiasi ultraviolet dan infrared tidak dimanfaatkan dalam proses fotosintesis sebab dalam proses fotosintesis yang dipergunakan hanyalah visible light atau cahaya tambah. Adapun klorofil yang berwarna hijau yang dimiliki oleh tumbuhan di dalam kloroplasnya itu mengabsorpsi atau menyerap cahaya merah dan biru. Dengan demikian panjang gelombang itulah yang kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Klorofil memantulkan cahaya hijau. Di ekosistem daratan, kualitas cahaya tidak mempunyai variasi yang berarti untuk mempengaruhi fotosintesis. Kecuali bila kanopi vegetasi menyerap sejumlah cahaya, maka cahaya yang sampai di dasar akan jauh berbeda dengan cahaya yang ada di atas kanopi. Sehingga utamanya terjadi pengurangan cahaya merah dan biru untuk fotosintesis tadi otomatis mengurangi laju kecepatan fotosintesis. Dengan demikian, tumbuhan yang hidup di bawah naungan kanopi harus beradaptasi dengan kondisi cahaya yang rendah energinya tersebut meskipun panjang gelombangnya tinggi.
Nah, dalam ekosistem perairan agak berbeda. Untuk cahaya merah dan biru diserap oleh fitoplankton yang hidup di permukaan perairan, sehingga cahaya hijau akan dipenetrasikan ke lapisan yang lebih dalam dan sulit untuk diserap oleh fitoplankton. Adapun ganggang merah dengan pigmen tambahan picoerythrin atau pigmen merah coklat ini mampu mengabsorpsi cahaya hijau untuk fotosintesisnya. Dengan demikian, ganggang merah ini mampu hidup pada kedalaman laut, seperti yang kita lihat. Selanjutnya terkait dengan cahaya, kita akan mempelajari tentang cahaya optimal bagi tumbuhan. Jadi kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan itu baru terpenuhi apabila cahaya melebihi titik kompensasinya. Umumnya, intensitas cahaya optimum untuk fotosintesis harusnya lebih kecil dari intensitas cahaya matahari penuh apabila ditinjau dari sudut kebutuhan daun secara individual. Jika pohon besar hidup pada lingkungan dengan cahaya penuh, maka sebagian besar dari daun-daunnya tidak dapat menerima cukup cahaya matahari untuk fotosintesis secara maksimal karena memang tertutup oleh dedaunan yang lain di permukaan yang lebih atas dari pohon itu sendiri ya. Apalagi kalau di lingkungan seperti hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar, maka kita bisa memahami bahwasannya bisa jadi tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari penuh itu akan menguntungkan bagi daun di bawah kanopi untuk mencapai efektivitas fotosintesis secara total bagi tumbuhan untuk mengimbangi kekurangan dari daun-daun yang berada dalam cahaya supraoptimal atau cahaya yang terlalu intens, terlalu besar, melebihi di atas batas toleransi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, intensitas cahaya optimum bagi tumbuhan yang hidup di habitat alami adalah kebutuhan tumbuhan akan cahaya matahari yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang lainnya. Contohnya tadi itu ya, ada naungan atau tidak, maka intensitas cahayanya akan beda. Yang ketiga adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau kandungan energi yang ada dalam paket-paket cahaya yang kita sebut sebagai foton itu adalah merupakan aspek cahaya yang paling penting sebagai faktor lingkungan. Kenapa? Karena intensitas cahaya ini berperan sebagai tenaga pengendali atau energi utama gitu ya bagi ekosistem. Nah, intensitas cahaya ini sangat bervariasi baik dalam ruang maupun dalam waktu, spasial ataupun temporal. Nah, intensitas cahaya terbesar terdapat di daerah tropika, seperti yang kita ketahui, terutama daerah kering atau zona arid, sedikit cahaya yang direfleksikan oleh awan, sehingga kadang sampai kita di negara tropis sampai semacam terlalu berlebihan cahayanya gitu ya, tetapi memang ya seperti itulah kondisi kita. Terkait dengan garis lintang juga berpengaruh pada intensitas cahaya. Jadi antara daerah-daerah dengan garis lintang rendah, yakni Katulistiwa dan sekitarnya, kemudian garis lintang sedang dan garis lintang tinggi, jelas intensitas cahaya akan berbeda seperti yang sudah saya tuliskan di slide ini. Selanjutnya adalah lamanya penyinaran. Jadi lamanya penyinaran relatif antara siang dan malam 24 jam itu akan mempengaruhi fungsi dari tumbuhan secara luas. Respon dari organisme dalam hal ini adalah tumbuhan terhadap lamanya siang hari dikenal sebagai photoperiodisms. Nah, respon atau jawaban dari pertumbuhan akan periodisms ini diantaranya adalah pembungaan, jadi bisa dilihat di gambar yang muncul ini adalah anggrek. Jadi antara anggrek yang dibudidayakan di dataran rendah kemudian dengan dibudidayakan di dataran tinggi itu jelas pembungaannya akan berbeda, entah itu waktu pembungaan, kemudian kecepatan pembungaan, sampai ke warna, intensitas warna yang dihasilkan dari bunga. Selain pembungaan, juga jatuhnya daun, kemudian dormansi biji itu juga dipengaruhi oleh photoperiodisms. Di daerah sepanjang Katulistiwa, lamanya siang hari atau periodisme ini akan konstan sepanjang tahun. Sekitar 12 jam lah pada musim kemarau dan kurang dikit dari 12 jam pada saat musim penghujan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang panjang antara siang dan malam di daerah lintang tinggi atau semakin mendekati kutub. Otomatis tumbuhan yang memang prefer hidup di situ juga berbeda. Kalau di lintang tinggi di daerah dingin gitu yang mendekati ke arah kutub, bisa dilihat contohnya adalah bunga tulip, sedangkan kalau di daerah tropis adalah bunga matahari. Berdasarkan respon ini, tumbuhan berbunga dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tumbuhan berkala panjang
yakni tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses pembungaan. Contohnya adalah gandum, kemudian bayam. Kemudian kelompok yang kedua adalah tumbuhan berkala pendek. Kelompok tumbuhan ini memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam untuk terjadinya proses pembungaan. Dalam kelompok ini termasuk adalah tembakau dan bunga krisan. Adapun kelompok yang terakhir adalah tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang tidak memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses pembungaan. Misalnya adalah buah tomat dan juga bunga-bunga dandelion dengan berbagai jenis dandelion yang ada ya. Oke, faktor kedua setelah cahaya adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup termasuk tumbuhan. Suhu dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ray dan kawan-kawan, suhu dapat berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan cara mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan peran tidak langsungnya adalah dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya, utamanya adalah water supply atau suplai airnya. Suhu juga akan mempengaruhi laju penguapan atau evaporasi dari permukaan tumbuhan dan juga akan menyebabkan keefektifan hujan, juga laju kehilangan air dari organisme akan terpengaruh oleh suhu tersebut. Jadi memang suhu ini tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi terkait dengan banyak faktor dalam lingkungan. Suhu ini sering berperan bersamaan dengan cahaya dan air untuk mengontrol fungsi-fungsi dari organisme. Relatif mudah sebenarnya untuk mengukur suhu dalam suatu lingkungan, tetapi relatif sulit juga untuk menentukan suhu yang bagaimana yang memiliki peran nyata, apakah suhu ketika dalam kondisi maksimum, minimum, ataukah suhu rata-rata. Kita belajar sekarang adalah variasi suhu. Suhu biasanya mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara waktu, sama dengan intensitas cahaya ya. Nah, variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang. Selain garis lintang, variasi suhu juga dihasilkan dari adanya perbedaan topografi dan juga jarak daerah tertentu dari laut. Nah, variasi suhu ini juga terjadi dalam ekosistem, misalnya dalam hutan dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya. Jadi antara permukaan kanopi dengan di bawah lantai hutan, di bawahnya naungan kanopi juga berbeda. Demikian juga di permukaan laut dengan di kedalamannya juga jelas berbeda suhunya. Dan semuanya pasti akan mempengaruhi metabolisme tumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut. Seperti halnya dengan faktor cahaya ya, karena cahaya sama suhu ini kan sepaket. Letak dari sumber panas dalam hal ini adalah matahari bersama-sama dengan rotasi bumi akan menimbulkan variasi suhu di alam tempat tumbuhan hidup. Jumlah panas yang diterima bumi juga berubah-ubah dalam setiap saat tergantung pada limpasan awan, kemudian bayangan tumbuhan setiap hari, setiap tahun, dan juga berdasar pada gejala geologi yang muncul di daerah tersebut. Di slide ini sudah saya tuliskan secara detail ya, berkaitan dengan cahaya matahari berhubung dengan suhu, seiring dengan cahaya matahari mengenai bumi. Sekarang kita bicarakan tentang kaitannya suhu dengan tumbuhan lebih spesifik ya. Jadi suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan karena memang terjadi pertukaran suhu yang terus-menerus antara tumbuhan dengan udara di sekitarnya. Hal ini berbeda dengan tubuh manusia misal. Kalau tubuh manusia, suhu tubuhnya stabil karena kita punya pengaturan suhu, namanya yakni jaringan adipose di bawah kulit yang menjaga tubuh kita tetap pada suhu stabil. Kalau tumbuhan tidak demikian adanya. Nah, secara garis besar, setiap tumbuhan mempunyai toleransi terhadap suhu yang berbeda, yang tergantung pada umur, kemudian keseimbangan air, dan juga keadaan musim. Sehingga antara jenis tumbuhan satu dengan yang lain bisa berbeda, di mana tumbuhan tersebut hidup juga berbeda antara daerah tropis dengan subtropis. Tapi pada umumnya, tumbuhan air mempunyai kisaran toleransi suhu yang lebih sempit dibandingkan dengan tumbuhan di daratan. Dengan kata lain, tumbuhan di daratan lebih luas cakupan suhunya. Faktor lingkungan yang ketiga adalah air. Jadi air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting. Semua organisme hidup membutuhkan air, jelas ya. Jumlah air di sistem bumi kita ini adalah terbatas dan dapat berubah-ubah akibat proses sirkulasinya.
atau daur hidrologinya ya. Nah, pengeringan bumi sulit untuk terjadi karena memang adanya siklus melalui hujan, aliran air, transpirasi, dan evaporasi yang berlangsung secara terus-menerus dalam daur hidrologi atau daur air. Nah, bagi tumbuhan air adalah penting karena dapat langsung mempengaruhi kehidupannya. Bahkan, air sebagai bagian dari faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur serta organ tumbuhan. Menurut Ray, air memiliki beberapa peranan penting bagi tumbuhan. Yang pertama adalah terkait dengan struktur tumbuhan. Jadi air merupakan bagian terbesar pembentukan jaringan dari semua makhluk hidup, yakni menyusun antara 40-60% dari berat segar pohon itu tersusun atas air. Nah, cairan yang mengisi sel memiliki peran dalam menjaga substansi sel tetap dalam keadaan yang tepat untuk menjalankan fungsi metabolisme, sebab memang metabolisme itu kan rangkaian reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya, yang rata-rata memang membutuhkan air sebagai salah satu pelarut reaksi kimianya. Jadi seperti gambar yang saya tayangkan ini itu adalah gambaran membran sel dan sitoplasma, kemudian gambar sel tumbuhan secara umum, yang bisa kita bayangkan memang tidak jauh dari air. Fungsi yang kedua dari air bagi tumbuhan adalah sebagai penunjang. Jadi tumbuhan memerlukan air untuk menunjang jaringan-jaringan yang tidak berkayu. Kalau yang berkayu kan memang ada daya tunjang mekanis ya dari serabut kayunya. Nah, apabila jaringan tersebut memiliki cukup air, maka sel akan berada dalam keadaan kokoh atau disebut sebagai turgiditas gitu ya, turgor. Jika sel kekurangan air, maka akan terjadinya proses plasmolisis. Di gambar di samping ini sudah saya berikan contoh bagaimana kondisi sel terlihat pada saat dia dalam kondisi hipotonik, turgid normalnya seperti itu ya. Kemudian dalam kondisi isotonik dan juga dalam kondisi hipertonik. Yang gambar yang bagian bawah itu menunjukkan sel dalam kondisi turgor maksimal. Fungsi yang ketiga adalah air sebagai alat angkut. Air diperlukan oleh tumbuhan sebagai alat untuk mengangkut materi dan nutrisi dari sekitar tubuhnya, utamanya adalah dari dalam tanah ya, dan menyalurkan materi serta nutrisi tersebut ke bagian tumbuhan lainnya sebagai substansi yang terlarut dalam air. Jadi seperti gambar yang terlihat ini adalah struktur silem terlihat dari air yang diangkut dan berbagai material nutrisi utamanya ya yang ikut terbawa terlarut oleh air tersebut. Fungsi yang keempat adalah air itu untuk pendinginan. Tumbuhan akan mengalami proses transpirasi. Akibat dari proses transpirasi tersebut akan menyebabkan tumbuhan kehilangan air. Hilangnya sebagian air dari tumbuhan akan mendinginkan tubuh tumbuhan tersebut dan menjaga tumbuhan dari pemanasan yang berlebihan sehingga tanaman menjadi tetap konstan suhunya. Terjaganya suhu tetap konstan ini penting karena memang ada kaitannya dengan suhu optimal enzim dalam proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan ya. Sedangkan fungsi yang kelima adalah sebagai pelarut dan medium reaksi biokimia seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Fungsi yang kelima adalah memberikan turgor atau ketegangan bagi sel, penting untuk pembelahan sel dan juga untuk pembesaran sel, seperti gambar yang sudah saya cantumkan di slide ini, contoh beberapa pembelahan sel ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai bahan baku fotosintesis. Seperti kita ketahui bahwasanya reaksi kimia dari fotosintesis adalah membutuhkan bahan baku berupa H2O, air yang diperoleh dari tanah, diserap melalui akar tumbuhan, dibawa ke lokasi fotosintesis, utamanya adalah daun. Terkait dengan toleransinya terhadap air, Warning mengelompokkan tumbuhan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah hidrofit, jadi kelompok tumbuhan yang hidup dalam air atau pada daerah atau tanah yang tergenang air secara permanen. Contohnya adalah lotus atau teratai ya. Kemudian yang kedua adalah halofita, merupakan kelompok tumbuhan yang tumbuh pada lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya adalah tanaman bakau atau mangrove. Dan yang ketiga adalah xerophyta, yakni mampu beradaptasi pada daerah kering. Contohnya adalah kaktus. Dan yang terakhir adalah mesophyta, dia cenderung berada pada tanah yang kisaran airnya tidak terlalu ekstrim. Contohnya adalah pisang dan nyaris sebagian besar tumbuhan yang ada di daerah tropis.
Faktor selanjutnya adalah angin. Jadi angin merupakan pergerakan udara dan timbul akibat pemanasan yang tetap dari udara dalam hubungannya dengan permukaan bumi. Kemudian juga arah perputaran bumi pada porosnya, atau ini arah serat. Nah, angin yang kuat mungkin mengakibatkan kerusakan fisik bagi tumbuhan. Jadi bisa memunculkan bentuk-bentuk yang tidak normal pada tumbuhan, karena di daerah perbukitan yang memang anginnya kencang ya. Nah, di daerah garis lintang menengah dan tinggi, kombinasi air, angin dengan kebekuan akan menyebabkan penumpukan es pada dahan-dahan tumbuhan yang mengakibatkan rusak atau sampai runtuhnya, patahnya tumbuhan tersebut. Kombinasi angin dengan kadar garam yang tinggi di daerah pantai itu akan membatasi tumbuhnya tanaman-tanaman yang memang tidak toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Sehingga yang memang bisa tumbuh di sekitar pantai adalah tanaman-tanaman yang punya daya adaptasi yang tinggi terhadap kadar garam. Selanjutnya, angin mempengaruhi transpirasi di pinggir pantai ini dengan bergeraknya uap air dari sekitar tumbuhan, sehingga akan terjadi penguapan lebih intens. Situasi ini merupakan tekanan yang kuat bagi keseimbangan air, meskipun jumlah air dalam tanah cukup banyak. Pertumbuhan vertikal akan terbatas sesuai dengan kemampuan menghisap dan mentransformasikan air ke atas untuk mengimbangi transpirasi yang cepat, sehingga akan dihasilkan kemungkinan terbentuknya tumbuhan yang kerdil di daerah pantai yang berangin ya. Nah, angin juga sangat mempengaruhi penyerbukan tanaman, karena memang salah satu kekuatan yang menyebabkan terjadinya penyerbukan itu adalah angin selain bantuan dari serangga. Faktor selanjutnya adalah tanah yang di dalamnya ada unsur hara dan nutrisi ya. Nah, tanah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena memang tumbuhan itu dapat berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempatnya hidup itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang dia butuhkan. Tetapi kondisi tanah ini tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi terpengaruh oleh banyak faktor lingkungan lain. Di antaranya adalah suhu, kemudian kandungan mineral yang ada di dalamnya, air, tempat dia nanti akan larut ke bawah, atau dia bisa dijangkau oleh akar tanaman dan dilarutkan masuk ke dalam tubuh tumbuhan, dan juga terkait dengan derajat keasaman atau pH dari tanah tersebut. Selanjutnya, fungsi tanah itu ada 3. Yang pertama sebagai penyedia unsur hara atau nutrisi, kemudian yang kedua penyedia air, yang ketiga tempat tumbuhan berakar dan tegak bertumbuh. Sehingga memang bagi tumbuhan tanah itu sangat penting. Kaitan hubungan tekstur serta struktur tanah terhadap pertumbuhan tanaman juga sangat erat. Inilah kenapa kok kita mungkin sering melihat ya, para petani menggemburkan tanah sebelum ditanam, atau ketika sudah tanaman tumbuh juga sesekali masih digemburkan tanahnya. Nah, kenapa? Karena memang ada hubungan timbal balik antara komponen satu dengan komponen yang lainnya terkait dengan pertumbuhan tanaman. Dalam keadaan tanah yang memiliki tekstur yang dominan pasir, maka daya ikat tanah terhadap air serta bahan organik lainnya kecil. Nah, tanah dengan tekstur dominan pasir ini cenderung mudah melepas unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga dalam keadaan tanah seperti itu, pertumbuhan akar tanaman akan berkembang dengan baik. Akar akan dengan mudah melakukan penetrasi ke dalam tanah. Drainase dan aerasi pada tekstur tanah dominan berpasir ini kan memang cukup baik ya. Namun tekstur tanah ini cenderung mudah kehilangan kadar unsur haranya karena memang dia terlindih atau mengalir mengikuti dengan water ground atau air tanah menuju ke permukaan bumi yang lebih dalam. Sehingga akibatnya adalah tanaman akan sulit mendapatkan unsur hara, sehingga tumbuhan tanaman akan terganggu. Tadi kita bahas tanah bertekstur pasir ya. Sekarang kalau tanah yang dominan liat, maka akar pada tanaman itu akan sulit untuk melakukan penetrasi karena memang keadaan lingkungan tanah yang lengket pada saat tanah basah dan mengeras pada saat tanah tersebut kering. Pada tanah dominan liat ini, drainase dan aerasinya buruk. Drainase itu kecukupan perairan ya, kemudian kalau aerasi itu kecukupan udara. Sehingga akibatnya pertukaran udara maupun masuknya unsur hara pada akar tanaman akan terganggu. Pada keadaan basah, tanaman sulit mengikat gas-gas yang berguna
bagi proses fisiologis tubuhnya karena pori-pori tanah yang kecil tergenang oleh air. Kecuali memang tanaman padi yang mampu beradaptasi di lingkungan yang tergenang air. Jadi tidak semua tanaman padi ya. Jadi pada varian-varian tertentu yang memang adaptif terhadap genangan air. Nah, air pada tanah dominan liat ini tidak mudah hilang. Tanaman dapat mengalami kematian karena kurangnya unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga karena tergenangnya air tersebut bisa menyebabkan busuknya akar. Untuk pertumbuhan tanaman yang baik, tanah dengan aerasi, drainase, serta kemampuan menyimpan air maupun unsur hara yang baik itu harus memiliki komponen pasir, debu, dan liat yang seimbang, sehingga tanaman mampu tumbuh dalam keadaan yang optimal. Nah, selain tekstur tanah, faktor lain yang memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan tanaman adalah struktur tanah. Pada struktur tanah terdapat berbagai macam komponen yang dapat mempengaruhi tumbuhnya suatu tanaman. Karena tanah itu mengandung berbagai macam unsur-unsur makro maupun mikro yang berguna bagi tumbuhan. Dengan struktur tanah yang mantap di sini maksudnya terdapat bahan organik yang cukup, mikroorganisme yang menguntungkan satu sama lain, dan pori-pori tanah yang cukup baik, maka aerasi, yakni pertukaran O2, CO2 maupun gas-gas lainnya di dalam tanah itu akan mampu mencukupi kebutuhan tanaman terhadap unsur-unsur tersebut, sehingga akhirnya tanaman mampu melakukan proses metabolisme dengan baik. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh agregat tanah atau daya ikat antara partikel-partikel di dalam tanah. Sehingga dari sini terlihat ya bahwasanya bukan hanya sekedar harus ada tanah, tetapi segala faktor yang terkait dengan tanah tersebut memang harus tercukupi agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sehingga dari semua pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya lingkungan abiotik dan lingkungan biotik itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.